Kembali lagi di segmen baru kita, Pahami Dulu. Nah, kali ini saya bersama anak rantau. Boleh perkenalan dulu, siapa namanya? Oke, halo, aku Yona. Aslinya dari Natuna, join di kantor Victory ini baru beberapa bulan sih. Jadi masih newbie. Masih newbie ya. Nah, kita mau bahas apa nih, Mbak Yona? Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih, Mas Hima. Kayak aku sering banget dari sebelum aku join di kantor atau perusahaan trading seperti ini, orang-orang tuh selalu bilang kayak hati-hati ya kalau mau join atau mau masuk di perusahaan trading, katanya gitu. Katanya sih legal ya, tapi yang legal tuh cuma kantor pusatnya. Nah, kalau yang kayak gitu tuh emang bisa terjadi ya Mas Hima? Nah, itu sebenarnya pertanyaan itu sering muncul ya. Yang perlu dipahami adalah izin perusahaan sama status kantor. Jadi kadang-kadang beberapa perusahaan pialang, kita nyebutnya pialang ya, bukan kantor trading ya, pialang yang ada di Semarang itu perizinannya cuma ada di kantor pusat. Jadi mereka yang mereka tampilkan itu cuman perizinan dari Bapepti yang ada di kantor pusat. Semisal Victory nih, Victory pusatnya ada di Surabaya. Mereka cuman nampilin perizinan yang ada di kantor pusat itu. Nah, gimana cara ngeceknya? Itu sebenarnya gampang kok. Nanti kita kita ajarin lah, kita kasih tutorialnya. Jadi memang itu perlu diperhatikan juga soal perizinan kantor cabang ya. Oke. Berarti kalau saya datang ke sebuah kantor trading, misalnya di Semarang, saya nggak cukup dong cuman lihat perusahaan itu punya izin atau enggak? Betul, harus itu wajib cek, memastikan dia itu punya perizinan resmi, terus sesuai gak sama alamat yang tertera, terus apalagi ya, yang mas sering ditanyakan itu ya, terus wakil pialangnya yang ada di kantor itu siapa aja, itu nanti kita bisa cek. Nah, bukan hanya namanya aja ya. Biasanya kalau nama itu dicek di website pasti keluar. Tapi kalau untuk kantor cabang belum tentu. Itu. Nah, kalau kayak aku nih yang masih awam banget sama perpialangan, investasi, trading dan lain-lain, itu cara ngeceknya gimana ya? Nah, kalau cara ngeceknya gampang. Itu kita bisa ngecek lewat HP nih. Misal bisa dibuka, masuk ke website resminya Bapepti nih, ada bapepti.co.id. Nanti masuk aja sambil nunggu. Nah, ini di pojok kanan atas ada garis 3 nih, strip 3. Diklik aja, nanti masuk ke pelaku pasar. Nah, pelaku pasar nanti ada perdagangan berjangka komoditi. Nah, di sini ada pilihan kantor cabang pialang berjangka. Diklik aja. Nah, ini keluar semua nih, mana-mana aja kantor cabang pialang yang resmi. Kita coba cari Victory. Nah, Victory ini muncul nih. Klik detail. Nah, nanti di sini muncul semua. Ada Bandung, alamatnya di mana, pengurusnya siapa. Pengurus ini kepala cabang ya. Cirebon, alamatnya di mana. Coba kita cek yang Semarang ya. Semarang nih. Semarang ada alamatnya ada di Es Parman Office Park, Jalan Gunung Sawu nomor 3A. Nah, pengurusnya atau kepala cabangnya itu ada Emiko Arisjanto atau yang kita biasa panggilnya Pak Aris. Nah, di sini juga ada nih nomor sama tanggal SK-nya. Nah, kalau Victory Semarang, SK-nya itu dari 31 Desember 2010.
Jadi sudah 16 tahun kita ada di Semarang. Itu gampang banget kan ngeceknya. Oke, gampang ya ternyata. Berarti setiap kali sebuah kantor pindah alamat, berarti harus ikut di-update dong? Betul, itu harus. Jadi perpindahan kantor cabang bukan sekedar pindah gedung, ada proses administrasi yang harus dipenuhi nih. Kayak semisal perizinannya karena pindah alamat dari gedung A pindah ke alamat gedung B, itu harus perizinan lagi. Nah, agar status kantornya cabang tetap sesuai dengan ketentuan regulator. Itu jadi wajib ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, gimana perjalanan Victory Semarang ini sendiri? Nah, menarik nih. Jadi Victory Semarang, tadi kan SK-nya terlihat SK 31 Desember 2010. Nah, 31 Desember 2010 itu nggak langsung di sini. Jadi Victory itu sudah 3 kali pindah alamat. Yang pertama, mulai beroperasi pada tahun 2010 di kawasan Ruko Wahidin. Nah, jadi 2010 pertama kali Victory Semarang itu di kantor Wahidin. Nah, nanti suratnya ada di sini, sertifikat perizinannya nanti ditampilkan bisa. Nah, kantor cabang tersebut memperoleh perizinan resmi dari Bapepti. Nah, terus pada tahun 2013 Victory itu pindah ke Gedung Suara Merdeka Tower di lantai 6 Jalan Pandanaran nomor 30 Semarang. Nah, seiring perpindahan itu Victory juga dapat izin nih. Jadi izinnya juga diperbarui. Nanti di sini ada perizinan di Gedung Suara Merdeka. Terus di tahun 2017 kita pindah lagi. Nah, 2017 kita baru pindah ke sini, ke Jalan Es Parman ini. Di Es Parman Office Park ini. Kembali pindah yang sekarang dikenal sebagai Es Parman Office Park Jalan Es Parman nomor 3A. Perpindahan ini juga dapat perizinan resmi dari Bapepti. Nih, nanti bisa ditampilkan untuk SK terbarunya yang ada di Es Parman Office Park. Kayak gitu, Mbak Yuna. Oke, berarti beberapa kali pindah, berarti selalu di-update ya? Betul, harus itu wajib. Jadi sebenarnya yang harus dilihat masyarakat bukan cuma nama perusahaannya aja dong? Betul. Nah, jadi kadang-kadang pialang itu kalau baru masuk, khususnya ini buat calon-calon investor ya, kalau baru masuk mereka pasti ngeceknya cuman dari masuk, diarahkan dari website Bapepti, terus dilihat pusatnya pasti berizin. Kalau pusat itu pasti berizin, tapi mereka nggak ngasih lihat perizinan dari kantor cabang. Itu awalnya memang nggak kerasa lah, nggak apa-apa lah. Tapi ketika nanti berlarut-larut, kasus-kasus yang ada itu mulai muncul. Yang sering terjadi itu biasanya proses withdrawal yang dipersulit. Itu yang paling umum. Jadi nanti kalau sudah masuk ke situ, investor mulai kebingungan. Atau mungkin pialang A baru buka di jalan sini baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba kantornya tutup. Ya karena mereka nggak ada izin, jadi bebas mau buka di ruko A, nggak target, nggak ada margin, tutup, pindah di ruko B. Nah itu mereka pasti seringnya kayak gitu. Itu Mbak Yona. Jadi khususnya buat klien-klien, calon investor, dipastikan dulu. Karena perizinan ini sepele, tapi sering disepelekan. Beberapa kali saya ke kantor pialang itu memang ada perizinan pusat, itu pasti ada. Tapi untuk perizinan cabang atau gerai itu pasti masih abu-abu. Nah, kasus-kasus yang muncul paling umum yaitu withdrawal dipersulit. Nah, jadi teman-teman bisa dipastikan lagi lah, karena saya pribadi juga punya
konsep kalau promosi pialang itu yang penting logis dan legal. Nah, itu. Jadi kalau sudah promonya sudah nggak logis, bisa dipertanyakan legalitasnya. Tuh. Itu Mbak Yuna, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup membantu saya yang masih awam banget ini, Mas Hima. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ikut terbantu. Terima kasih telah menyaksikan Pahami Dulu. Ingat, trading bukan soal tebak-tebakan, tapi soal disiplin dan pemahaman. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam, PT Victory siap mendampingi dengan edukasi gratis dan materi yang terstruktur.